Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nina Amelia kembali hari ini hadir pastinya dengan semangat yang terus gegap gempita karena masih bulannya Agustus juga ya. Dan seperti biasa hari ini saya tidak sendiri, selalu ditemani dan dikawal oleh my best partner, Bapak Nyoto Sianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Oke, suara Pak Nyoto masih jauh ya. Pastinya nanti untuk Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh WhatsApp di 081 511 103 103 081 511 103 103. Hari ini tema kita lucu deh gitu. Kalau selama ini banyak di antara kita yang mencoba untuk membangun networking dengan berkenalan ya dengan semakin banyak kolega, semakin banyak teman. Nah, sekarang rasanya juga mesti berkenalan sama penyakit gitu. Karena ini yang sering jadi masalah buat kehidupan kita. Gitu ya Pak Nyoto, jadi harus kenalan sama penyakit. Harus kenalan dulu. Biasanya kalau kenalan kan salaman, Iya. terus tuker-tukeran sosmed, tuker-tukeran WhatsApp. Kalau kenalan sama penyakit gimana caranya Pak Nyoto? Ya kita jadi followernya kali ya. Gitu ya. Penyakit tuh, brand name ini rasanya memang mengerikan gitu ya. Karena usir cantik dong kalau sama penyakit ya Pak Nyoto ya. Iya, betul. Nah, banyak sekali kalau kita bicara mengenai penyakit. Ini penyakit physically ya Pak Nyoto ya. Ya, jadi pada hari ini kita sharing deh mengenal penyakit secara bijak gitu ya. Artinya mengatasi penyakit secara bijak. Jadi artinya kalau kita itu harus tahu perbedaan antara sakit dengan penyakit. Sakit dan Betul. penyakit. Penyakit kata benda. Ya kalau Sakit adalah kata apa ya? Kata sifat kali ya. Kata sifat. Jadi kan begini, orang itu kena penyakit karena ada gejala penyakitnya kan, makanya disebut gejala penyakit, kita sebut sakit aja deh, sakit demam gitu misalnya kan, nggak enak badan, meriang, pegel linu, nyeri, ya kan, kemudian ada pembengkakan, ada benjol, ada macam-macam, itu kan gejala penyakit. Nah penyakitnya sendiri itu kan mesti didiagnosa penyebab penyakit dia demamnya itu apa, seperti itu. Nah kebanyakan orang untuk dia sehat itu hanya mengatasi sakitnya aja, bukan penyakitnya. Rasanya aja, mengusir Iya. rasa, tapi tidak pada akar masalahnya. Tidak pada akar masalahnya. Akibatnya penyakitnya bukannya sembuh, cuma dipelihara aja, tapi sakitnya hilang, penyakitnya belum. Oke, Nah, jadi ini kayak yang memanipulasi rasa Memanipulasi rasa. Jadi istilah kata demam, gimana cara demamnya turun tapi penyakitnya belum sembuh. Kemudian misalnya dia punya masalah dengan nggak enak di pencernaannya ya, mual, kemudian kembung-kembung, bolak-balik sakit kepala. Ya udah deh, penghilang rasa sakitnya diatasi pakai obat-obatan. Tapi penyakit sumbernya tidak diatasi, akibatnya dia memelihara penyakit, suatu saat penyakitnya itu makin komplikasi, akibatnya dia kalah dengan penyakitnya, akibatnya meninggal secara mendadak, mendadak. tanpa Namanya surat disebut, wasiat. iya, gimana mau bikin surat Oke. wasiat orang mendadak kan gitu ya. Jadi kebanyakan dari kita adalah mengatasi gejala penyakit gitu ya. Betul. Jadi tidak kepingin tahu lebih detail sebetulnya gue itu kenapa sih gitu. Iya. Sering demam ya, sering nyeri, sering Betul. tiba-tiba pusing, sering mual gitu. Tapi ini sakit yang berhubungan dengan badan ya. Tapi seringkali yang namanya sakit di PHP juga bikin pusing kepala loh, ke badan juga. Betul. Apalagi nih Sakit dikhianati. lagi rame ini sekarang masalah pesulap merah ya. Oh ya yang memindahkan penyakit katanya Memindahkan ya. memindahkan penyakit ke kambing, ke kelapa hijau, ke telur, ke sapi. Ya saya sih kasihan aja sama kalau dipindahin ke sapi, ke ayam, kambing gitu kan. Nanti penyakit. gimana mereka cari obatnya ya? Iya, kalau
kita bisa cari obat, kita bisa ke dokter. Nah kalau kambing mau lari kemana? Biasanya kita kalau sakit kan update status Pak Nyoto. Matikan muntah gitu Iya. berarti sakit atau demam gitu. Kalau kambing gimana ya? Nanti kita di sini akan membahas tentang pesulap hijau yang bisa mengatasi penyakit secara bijak. Oh ada ya, ada ya. Jadi jangan salah, ada saingannya ya. Pesulap merah ada pesulap hijau. Oke, jadi penyakit itu sendiri sumbernya kebanyakan dari apa sih Pak? Nah penyebabnya pengen begini, kenapa sih kita bisa menderita penyakit? Karena pada prinsipnya kita sebenarnya menzalimi diri kita sendiri, ya kan? Kita memperbudak tubuh kita sendiri, akibatnya kita sakit. Karena untuk menjadi orang sehat, tubuh kita itu butuh keseimbangan, ya kan? Makanya kalau dari teori tradisional Chinese medicine ada teori yang dan yin dan yang, gitu kan? Nah demikian juga kita kalau kita sebut orang penyebab penyakit, ada yang bilang 50% karena pola makan, kan gitu. Kemudian selain pola makan apa lagi? Ya karena pola pikir. Kemudian ada lagi karena lifestyle, gaya hidup. Kemudian ada lagi karena genetis. Nah contohnya kalau kita sebut karena pola makan adalah 50%, kemudian karena pola pikir adalah 20%, gaya hidup 20%, genetis itu 10%, kebanyakan orang menyalahkan yang genetik yang cuma 10%. Padahal 50% dari karena pola makan kita yang tidak benar, membebani fungsi metabolisme tubuh kita karena kita konsumsi makanan yang banyak mengandung bahaya, kelebihan karbohidrat, kelebihan protein buruk, Radikal bebas. kelebihan lemak buruk, karbohidrat buruk, kemudian kelebihan bahan-bahan kimiawi, pengawet, perasa, pewarna. Akibatnya banyak alarm dari tubuh kita. Nah alarm itu apa? Tubuh kita kasih sinyal, ini ada yang nggak bener nih tubuh kamu karena kebanyakan racun. Kenapa kebanyakan racun? Karena pola makan yang salah. Nah alert itu, alarm itulah yang disebut sakit. Ya kan? Nanti kita mesti cek dulu penyebabnya apa. Ya kebanyakan 50% kan pola makan yang salah. Konsumsi karbohidrat yang buruk. Nah gaya hidup yang salah seperti apa? Cara makannya nggak beraturan, ya kan, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi? Kebanyakan merokok, konsumsi alkohol, begadang, ya kan? Kemudian juga kebanyakan pola pikir negatif, stres. Nah itu membebani fungsi semua fisik maupun psikis, akibatnya kita sakit. Kelama-kelamaan metabolisme kita juga sudah terbebani, lama-lama sampai ke tingkat seluler. Akibatnya kerusakan di sistem organ tubuh, jaringan tubuh, akibatnya kita sakit kronis, seperti itu. Jadi flow chartnya tuh kayak gitu ya, Iya. alurnya gitu ya. Seringkali kita tuh nggak sadar dengan apa yang kita makan ya. Jadi asupan itu 50% loh ternyata loh. Padahal yang namanya makan ini seringkali kita aut-autan Betul. banget ya Pak Nyoto ya. Ya tadi nih Pak Nyoto sibuk nih seharian, udah makan belum Pak Nyoto? Ya cuman timbang makan biskuit gitu. Dimana kita tahu biskuit itu sendiri punya kandungan yang sebetulnya ya kurang bagus kalau over untuk kesehatan gitu. Jadi mesti betul-betul cerdas ya untuk mengetahui asupan dan pola makan seperti apa untuk kita nggak sakit. Oke, nanti habis ini kita nanti akan bahas lebih jauh lagi ya pastinya Ziman Lovers. Tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Iya ternyata tuh ya Ziman Lovers 50% yang punya kontribusi terhadap kesehatan kita itu adalah pola makan atau asupan gitu. Nah padahal seringkali kita justru nggak perhatiin untuk hal ini. Asal apa aja yang ada depan hajar bleh gitu ya. Ternyata ya. Padahal di situ dia kandungannya aduh dudu gitu. Berbahaya banget buat kesehatan kita. Makanya mesti ekstra hati-hati. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Saya Nina Amelia dan Pak Nyoto Sianto. Silahkan yang pengen berinteraksi dengan kami boleh ya langsung saja ke 081511103103. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita di Ziman Herbal. Di sana akan banyak banget ketemu dengan informasi kesehatan yang pastinya sangat bermanfaat buat kita. Pak Nyoto. Yup. Seringkali kan kita tuh nggak pernah ngukur, nggak pernah ngitung. Pokoknya datang aja ke warung makan, kita cari yang enak-enak ya. Betul. Gitu, yang bakar-bakaran tuh kan asik tuh. Iya. Padahal sebetulnya lala ya. Iya. Nah, sebetulnya kalau dikatakan asupan yang sehat buat kita itu polanya seperti apa sih Pak Nyoto? Nah sebenarnya kita tuh perlu pola yang seimbang. Contoh ya, kebanyakan orang konsumsi karbohidrat itu overdosis.
apalagi kadar gulanya tinggi ya kan. Jadi karena makanan yang enak-enak itu biasanya rasanya kan manis. Kalau nggak manis ya asin ya kan. Gurih ya. Jadi kalau manis plus asin jadi gurih ya kan. Nah kebanyakan konsumsi nasinya satu piring ya kan. Wah nggak enak deh kalau satu piring, satu baskom ya kan. Kemudian juga makannya kebanyakan yang daging-dagingan, yang mau digoreng, dibakar apa segala macam, kurang sayur-sayuran, serat-serat, buah-buahan, kebanyakan karbohidrat sederhana, akibatnya kadar gula darahnya tinggi. Tubuh kita menyimpan gula itu kalau udah kelebihan karena kita nggak pakai untuk aktivitas, disimpan di otot namanya glikogen. Di otot sudah penuh, dibentuk menjadi lemak adiposa. Jadi obesitas atau kegemukan kalau kelebihan karbohidrat atau gula. Nah kalau udah dijadikan simpanan lemak, tapi kita masih tergila-gila dengan karbohidrat, pankreas yang fungsinya untuk mengubah gula menjadi energi lama-lama kebebanan, akibatnya pankreasnya rusak, kita kena penyakit gula atau diabetes karena atau kerja terlalu kencing keras manis ya kan. Nah penyakit diabetes ini the mother of disease, ibunya dari semua penyakit. Akibatnya apa? Gula darah yang tinggi. Kalau secara awam kan yang namanya darah banyak gula pasti kental, jantung pompa darahnya jadi berat, nanti larinya ke jantung. Yang cuci darah ginjal kerjanya berat karena banyak gulanya ya kan, akibatnya gagal ginjal. Kemudian juga karena kental darahnya nggak bisa masuk ke pembuluh darah yang halus, akibatnya rusak di sistem saraf. Akibatnya apa? Lama-lama kena ke mata, mata menjadi buta, luka nggak bisa kering, hanya karena masalah penyakit kelebihan gula terus-menerus, jangka panjang jadi diabetes. Dari diabetes subakut, akut, lama-lama kronis, lama-lama komplikasi. Nah semua penyakit yang masuk dalam tubuh kita, baik penyakit diabetes, hipertensi, jantung koroner, itu semua udah ada gejalanya yang disebut sakit itu sebelumnya. Cuma banyak orang tidak peduli dengan sakit yang dideritanya, dia cari yang instan. Misalnya kan orang kalau udah kebanyakan tubuhnya itu udah nggak nyaman, dibuat aktivitas udah berat, udah lemah, udah gampang capek, udah gampang lemas, kemudian sering nyeri dada, ada diare, detak jantung tidak beraturan, pandangan sudah kabur, suka gatal-gatal, ya itu udah gejala-gejala penyakit. Nah kebanyakan udah deh konsumsi penghilang rasa sakit saja deh, yang penting sakit kepalanya hilang, kembung-kembung di perutnya hilang, tapi kan penyakitnya nggak diatasi. Karena pola makannya tidak pernah dirubah, gaya hidupnya tidak pernah dirubah, kecerdasan kesehatannya tidak pernah diedukasi, akibatnya kebanyakan orang the journey of suffering, perjalanan menuju sakit yang berkepanjangan, penyakitnya komplikasi, lama-lama dia menyerah dengan penyakitnya, ya mau nggak mau dipanggil deh. Kan seperti itu. Sudah siap dalam antrian. Nah, yang jadi masalah itu adalah kebanyakan orang untuk menyelesaikan penyakitnya cari yang instan, ya kan? Yang kalau saya lihat kemarin di YouTube yang lagi rame-ramenya itu kan dibahas bagaimana orang cari yang instan, penyakitnya dipindahkan ke sarana yang lain kan seperti itu. Nah, mungkin itu karena kan kalau itu sih karena udah diobatin berkali-kali nggak sembuh kali Pak Nyoto. iya mungkin. Jadi mungkin ada juga faktor-faktor X yang kita nggak tahu gitu. Jadi membuat mereka kemudian percaya pada sisi lain gitu kan. Ya, makanya oleh sebab itu harus sering-sering dengan regimen herbal Itu kali. dia makanya ya kan, karena penyakit itu dicari akar masalahnya. Iya. Jadi kalau selama ini kita sibuk untuk menghilangkan gejala, karena emang kalau namanya orang sakit kan udah nggak betah banget kan Pak Nyoto, ya cari aja obat yang pokoknya bisa ngilangin sakitnya pada saat itu. Iya, betul. Padahal kita nggak cari tahu, dan yang penting lagi adalah kita tidak menjaga agar kemudian penyakit itu nggak datang. Nah itu masalahnya kan. Iya, betul. Jadi pada prinsipnya ya, apapun penyakit yang kita derita gitu ya, kita nggak bisa sembuh dengan penyakit tersebut kalau kita tidak memperbaiki pola makan kita, itu pertama. Setuju. Gaya hidup kita nggak kita perbaiki, pola pikir kita tidak kita perbaiki. Nah, apapun yang kita konsumsi ya kan, mau obat mau herbal, jadi yang paling penting itu mesti berjalan holistik. Kita konsumsi makanan kesehatan yang optimal, konsumsi makanan yang sehat, kita mengurangi makan makanan yang mengandung karbohidrat buruk, lemak buruk, protein buruk, dan kita pun pola makannya teratur, dan kita menghindari hal-hal yang buruk dalam gaya hidup kita, lama-lama penyakit yang bersarang dalam tubuh kita itu akan sedikit demi sedikit terkikis menuju kesembuhan, sehingga kita tidak lagi tuh merasakan namanya gejala penyakit atau sakit-sakitan yang sering kita derita. Sebenarnya seperti itu. Karena kita sudah memperbaiki semua fungsi organ-organ dalam tubuh kita kalau pola makan kita sudah baik dan benar, dan konsumsi herbal yang memang efektif untuk memperbaiki sistem metabolisme,
memperbaiki sistem hormonal, memperbaiki sistem peredaran darah, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, kemudian juga memperbaiki sampai ke tingkat seluler, sampai ke tingkat DNA, dan itu hanya bisa diatasi dengan konsumsi suplementasi herbal yang bisa meregenerasi sampai ke tingkat seluler karena kandungannya kaya dengan enzimatis. Oke, Seperti berarti itu. ada 3 kata kunci ya. Tadi yang Iya. pertama adalah asupan kita yang sehat ya, jadi yang hilangkan karbo yang jahat dan lain Betul. sebagainya. Yang kedua adalah konsumsi herbal ya, yang dimana itu bisa membantu kita bahkan sampai ke tingkat yang paling jauh ya. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan itu semua gitu. Nah, Pak Nyoto, Yup. ini udah saya itu paling suka banget makan yang lauk-laukan. Nah sekarang apakah kemudian bisa membantu untuk kesehatan kita ketika kita beralih menjadi seorang vegan? Nah, se-vegetarian juga kita nggak bisa cerita 100% sempurna ya, karena kan begini, vegan itu kalau makanannya semua serba dimasak dan dimasaknya pun berkali-kali, Sama walaupun aja. tidak ada dagingnya sama sekali, itu juga membebani fungsi metabolisme tubuh kita. Apalagi kandungannya juga banyak mengandung apa? Karbohidratnya tinggi. Kan seperti itu. Jadi yang paling bagus konsumsi apa? Kalau saya lebih cenderung orang itu harus melihat apa yang dikonsumsi makanan yang hidup. Makanan hidup itu makanan yang belum diolah sama sekali. Contoh, berapa banyak kita konsumsi makan sayur buah-buahan pagi hari, ya kan? Kan bisa gampang sekali makan pepaya, ya dong. Makan nanas, makan apel, jeruk, semangka, itu kan nggak mungkin dimasak. Kita makan dalam kondisi segar, ya kan? Sayur-sayuran juga sayur-sayur yang dilalap langsung, tidak dipanaskan berkali-kali, seperti itu. Oke. Semakin sering dipanaskan berkali-kali, itu sudah memperberat metabolisme tubuh untuk mengolah. Akibatnya enzim dalam tubuh kita terkuras, mengurai makanan tersebut. Akibatnya kita kekurangan enzim, metabolisme kita akibatnya menjadi rusak. Oke, jadi itu. Jadi makanan-makanan yang tanpa dimasak itu jauh lebih sehat Lebih ya. sehat. Istilahnya Pak Nyoto adalah makanan hidup. Makanya nggak pernah dengar kan vampir migrain? Nggak ada. Oke, Karena kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi orang tuh pengennya sehat lah pasti, karena kalau udah sakit aduh rasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi investasi yang paling penting buat hidup kita itu adalah sehat, itu yang utama. Karena dengan sehat kita bisa menebar manfaat buat banyak orang gitu Ziman Lovers ya. So acara ini didesain memang untuk kita semua agar lebih peduli pada kesehatan dan lebih paham mengenai berbagai macam penyakit yang ada gitu. Nah, Senina Amelia masih bersama Pak Nyoto. Tadi Pak Nyoto udah cerita bahwa ada beberapa faktor yang membuat timbulnya penyakit di tubuh kita. Pertama tadi adalah pola makan yang itu punya kontribusi 50%, kemudian lifestyle itu 20%, pola pikir 20%, dan genetik itu adalah 10% yang paling kecil. Nah, kalau kita sudah tahu tadi mengenai asupan ya, jadi yang mesti sehat-sehat, kita mesti konsumsi yang herbal, makanan-makanan hidup, lifestyle kita juga mesti istirahat cukup ya, jangan banyak-banyak merokok atau mungkin minum-minuman yang nggak penting gitu ya. Nah yang ketiga adalah pola pikir nih Pak Nyoto. Seringkali yang terjadi adalah kita ini dihantui dengan berbagai banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Namanya orang hidup itu kan masih tetap aja ketemu masalah ya Pak Nyoto, itu wajar ya. Kalau nggak ada ini Pak Nyoto kok suaranya hilang ya. Kalau misalnya nggak, nah kalau misalnya udah resign, nah barulah ya nggak kita dapat nggak tahu masalah. juga kalau kita hidup ada masalah, kalau udah mati ada masalah juga kita nggak tahu sebab belum ngalamin. Maksudnya mau ngalamin, tak daftarin ya. Nanti deh belum waktunya. Jadi maksudnya nggak ada masalah dunia, nanti tetap Iya, ada juga masalah di betul. sana karena kita punya pertanggungjawaban kan. Nah kalau pola pikir nih, it's about mindset nih Pak Nyoto, ini kan lebih software ya. Betul. Ya tadi kan memang hardware makanannya, sekarang software nih. Ya. Nah gimana ini mengendalikan pola pikirin Pak Nyoto? Saya aja kalau ngeliat Pak Nyoto ini rasanya langsung kesel banget deh. Oh gitu ya. Gimana mengendalikan Jadi pola kalau pikir? pola pikir atau pola mental kita ya, kita kalau bisa menghindari stres, karena stres itu membebani fungsi-fungsi organ kita. Kemudian juga
Satu, misalnya marah ya. Marah ini penyakit apa bukan ya? Ini kebiasaan kali ya. Orang yang suka marah itu ya dalam waktu 5 menit akan menyebabkan sistem kita imun Pak turun. Nyoto, saya agak nggak setuju ketika dikatakan suka marah. Mungkin sebetulnya nggak suka, tapi sering marah. Oh iya, gitu mungkin ya. sering marah, Aku nggak betul. suka loh sama marah, tapi sering marah-marah. Iya, sering marah-marah. Oke. Ya kan? Jadi kalau orang yang sering marah-marah itu 5 menit aja kita marah, sistem imun kita depresi atau drop 6 jam. Setuju. Ya kan? Apalagi kalau sering marah-marah, detak jantung kita berdetak lebih cepat, Ya. pembuluh darah kita mengerut, maka akibatnya bisa hipertensi kalau keseringan marah, lama-lama bisa stroke. Betul. Nah, kemudian juga apalagi, misalnya ada orang yang sakit hati, nggak pernah memaafkan gitu ya, dendam, menyimpan kepahitan ya, itu juga imun tubuh kita juga akan turun. Dan penyakit orang yang dendam kan biasanya gampang stres ya. Itu biasanya kolesterolnya naik, tekanan darahnya naik, jantungnya berdetak lebih cepat. Dan yang anehnya orang yang punya dendam, yang nggak pernah memaafkan, itu gampang kena penyakit nyeri-nyeri sendi, rematik, artritis, dan penyempitan pembuluh darah. Mungkin orang bingung ya, hubungannya apa sering marah kok sama sakit kayak gituan gitu Pak Nyoto? Iya, karena kan pada saat kita marah, kita dendam, kita mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah yang menyempitkan atau membuat pembuluh darah kita mengerut. Dan sistem organ kita menjadi tertekan atau depresi. Oke. Nah, kemudian apalagi kalau kita itu gampang cemas. Jadi para pencemas itu juga sama. Itu orang yang cemas, orang yang takut membebani organ ginjal. Jadi orang yang cemas sama takut akibatnya apa? Ya ginjalnya sering Nggak bermasalah ya. Dan biasanya juga orang yang suka negative thinking, orang yang pikirannya negatif terus ya. Karena dia cemas, takut, negatif, larinya ke lambung. Jadi, Overthinking sekarang lagi ngetop ya. iya, kan orang yang overthinking kelebihan berpikir dan negative thinking kan kebanyakan berpikir akibatnya dia lupa makan. Karena Biasanya nggak larinya apa? nafsu ya, nggak nafsu makan. Jadi penyakit mah. Karena kebanyakan mikir, stres. Nah, itu penyakit-penyakit disebabkan oleh pola pikir negatif. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, penyakit-penyakit itu kalau kita pelihara terus, yang penendam, gampang emosian, kemudian juga pola pikir negatif, lama-lama juga merusak ke sistem seluler, larinya bisa ke penyakit kanker. Iya. Betul. Kan ngeri ya. Hmm. Jadi kita kalau bisa pola makan makanan yang baik-baik, pola pikir dan mental kita juga pola pikir mental yang positif. Dan kalau punya masalah kita nggak kuat dengan bebannya, serahkan saja deh sama yang maha Kepadanya, memelihara, betul. yang maha kuasa. Ya, tapi kadang orang bilang, gitu. itu mah teori ya Pak Nyoto. Coba deh Pak Nyoto jadi saya gitu. Oh, gitu ya. Kali ada yang begitu, tapi sebetulnya sih ya memang benar karena gini loh, ke stress management ya Pak Nyoto ya. Yep. Yang mengizinkan diri kita, hati kita, tubuh kita tersakiti sebetulnya kita sendiri loh, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita nggak izinin ya udah. Katanya cuek itu jadi bantal yang paling nyaman untuk melepas Betul. kepenatan hati. Cuek Ya, ya. paling penting kita belajar untuk melepas. Oh, Ya belajar kan? melepas ya. Iya. Oke. Belajar melepas itu bahasa kerennya. Nanti deh kita bahas ya. Belum keingetan. Please release Release me, let me. me go. Ya Itu kan? lagunya lama banget itu tahun Iya. berapa itu. Tapi itu bisa jadi apa ya, keywords ya buat Betul. Ziman lovers biar lebih kuat lagi untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Nah, seringkali menyalahkan genetik tadi Pak Nyoto, padahal cuma 10%. Kamu lihat deh, orang tuamu sakit apa gitu. Mungkin kamu nanti juga akan sakit itu. Tapi ini proven loh. Ada temanku yang terkena cancer karena memang keturunannya mamanya meninggal karena cancer. Itu apakah memang bisa seperti itu Pak Nyoto? Atau mungkin kalau kita sudah tahu seperti itu biar nggak terjadi pada kita, ada nggak caranya? Ada. Apa kita bahas sekarang? Apa nanti? Oke, masih bisa. Oh, masih sekarang. bisa. Jadi begini. Siapapun yang pola makannya salah, pola pikirnya salah, gaya hidupnya salah, itu pasti tersimpan informasinya sampai ke tingkat seluler. Tingkat Nah, seluler itu maksudnya apa? Sampai ke tingkat DNA. Oke. Jadi semua informasi itu masuk ke dalam DNA kita karena gaya hidup kita, pola makannya salah, kemudian juga pola mental kita salah, kemudian kita juga punya gaya hidup salah. Nah, akibatnya ada kerusakan di tingkat DNA. Nah, itu kalau saat kita diwariskan dari orang tua kita bisa, cuma itu masih bisa dihilangkan. Contoh kalau kita pergi ke dunia fantasi kan biasanya dicap dulu tuh pakai stempel ya. Stempel, oke. Nah, stempel itu membuktikan bahwa kita memang berhak masuk dunia fantasi. Tapi stempel itu kan bisa dihapus pelan-pelan. Nah, artinya semua penyakit turunan itu kalau pola makan
orang tua kita yang ada kita ubah, karena kan biasanya pola makan juga diturunkan. Itu kita tidak mengikuti pola makan orang tua yang kita yang diturunkan, kita juga bisa terhindar dari penyakit genetis tersebut. Contoh, kalau orang tua saya hobinya makan rendang, ya kan, terus makan nasi yang enak-enak, otomatis saya punya anak juga suruh makan rendang dong. Nah, karena saya kebanyakan makan rendang, makan santan, makan goreng-gorengan, makan daging-dagingan, saya kena diabetes. Kalau anak saya memutuskan pola makannya tidak sama seperti saya, bisa jadi dia tidak terkena penyakit diabetes. Jadi lebih karena pola makan yang Pola diturunkan. makan yang diturunkan, ya kan, oke. walaupun saya rentan terhadap penyakit diabetes karena memang ada DNA-nya. Tapi kalau pola makannya kita putus, risikonya berkurang. Baik-baik, Gitu. oke. Jadi memang betul ada kontribusi just 10% ya. Jadi nothing to worry about. Kita sendiri yang harus bisa mengantisipasinya agar faktor genetik itu tidak kemudian aktif ada dalam tubuh kita melalui pola makan yang benar, pola pikir yang benar, dan juga lifestyle yang benar. Jadi confirm semuanya cing karena semuanya benar. Oke deh, nanti kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ziman Lovers stay di sini dan kita akan kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang masih bersama kami. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita masih bahas mengenal berbagai macam penyakit ya. Ini penting banget agar kita tahu. Tadi Pak Nyoto sudah cerita banyak hal yang punya kontribusi loh buat kesehatan kita. Dan satu yang penting adalah diabetes adalah the mother of disease. Jadi diabetes ini adalah mamanya ya. Jadi intinya atau pusatnya dari penyakit, karena seringkali kalau itu sudah muncul nanti banyak dia akan bawa temennya banyak, jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Dan ada juga the mother yang lain dalam sebuah hubungan adalah it's about communication. Dan komunikasi itu nggak cuma dengan antar personal, karena komunikasi dengan tubuh kita itu juga penting gitu kan. Sudah ada alert nih, oh berarti kita mesti berkomunikasi dengan tubuh kita. Perut udah mulai mules, makan pedas nggak kuat, itu kan komunikasi juga ya. Jadi ada sinyal-sinyal yang itu menyimpulkan sebuah komunikasi terhadap tubuh kita sendiri, makanya mesti dipahami. Nah, kalau ini semuanya udah kadung nih Pak Nyoto. Yup. Udah makannya gitu-gitu aja mulu gitu ya. Yang rendang lah, yang sate lah, yang ini dan nona gitu ya. Yang bikin kemudian kita udah mulai banyak sekali penyakit yang muncul. Nah, pastinya sekarang yang penting adalah gimana caranya ya untuk satu, menghambat paling tidak nggak muncul penyakit baru. Syukur ini juga bisa mengobati penyakit. Ya, Apa jadi gimana caranya? ini bukan ilmu hitam, bukan ilmu putih, juga bukan ilmu merah. Ini ilmu hijau yang Ini mau saya dari ceritakan. Mbah Nyoto ya. Ya. Jadi ilmu hijau itu sebenarnya segala sesuatu yang dari tumbuh-tumbuhan ya kan pasti mengandung antioksidan ya. Banyak mengandung zat-zat yang mampu membuat tubuh kita itu kembali bugar. Karena antioksidan itu dalam tumbuh-tumbuhan ada yang namanya karotin, beta karotin, polifenol, flavonoid, alkaloid. Itu juga punya zat untuk mengatasi sakitnya dulu nih, bukan gejala alias gejala penyakitnya. Jadi yang namanya herbal seperti dalam mengkudu, kemudian kulit manggis, delima, kemudian juga ada kurkuma, itu juga ada anti pereda nyerinya ada. Anti pereda nyeri, anti peradangan, anti piretik atau penurun panas, kemudian juga ada anti stres, kemudian juga ada anti cancer dan sebagainya, karena memang sifatnya antioksidan itu juga sama mampu mengatasi gejala penyakitnya. Tapi yang menarik dengan herbal ini itu lama-lama mampu memperbaiki fungsi organ tubuh karena dia memberi nutrisi, memberi kekuatan kepada sel-sel tubuh kita untuk healing atau menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, saat dia healing dengan adanya herbal-herbal yang antioksidan tinggi, sel-sel kita mampu membongkar semua sampah yang ada di sel-sel tubuh kita. Kalau sel-sel kita sampahnya dibongkar, detoksifikasi, akibatnya organ-organ tersebut yang membentuk suatu sel-sel yang membentuk suatu organ, lama-lama organ yang sakit karena selnya udah detoksifikasi, organnya akan bisa mampu regenerasi sel secara optimal. Jadi organnya juga membaik. Nah, kalau organnya membaik, jaringannya membaik, lalu sistem tubuh kita pun juga akan membaik juga. Akibatnya
Kalau kita konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan tinggi ini, kita bisa menyembuhkan penyakit kita secara bijak. Ini yang mau kita bahas yang paling penting nih, garis bawah gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang Ziman, ya kan? Suatu nutrisi, suatu makanan antioksidan yang sangat pekat dan antioksidan yang sifatnya enzimatis hidup. Kalau kita punya masalah kualitas kesehatan kita menurun, punya masalah penyakit-penyakit yang kita sudah letih, capek, lelah gimana mengatasinya, ya konsumsi Zimannya rutin, ganti pola makan sehat, ganti gaya hidup sehat, dan pola pikir yang positif. Oke. Dan kita berproses step by step untuk menuju bugar kembali. Dan yang paling penting, kalau kita ingin sehat panjang umur, kita benar-benar punya cita-cita dulu nih. Saya harus punya cita-cita usia saya kalau bisa di atas 90 tahun dalam kondisi bugar. Dan kita harus percaya dulu. Nah, dengan kita percaya, kita punya keinginan untuk menuju cita-cita tersebut. Kan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita nggak punya cita-cita ya percuma ya kan. Jadi kita mesti punya cita-cita, apapun penyakit kita, udah diabetesnya kronis, kolesterolnya kronis, hipertensinya kronis, apalagi yang punya tumor, cancer, kita mesti punya cita-cita, punya semangat, saya harus sehat dengan sehat benar-benar sebugar-bugarnya, dan saya harus berumur panjang agar saya bisa punya waktu yang bermanfaat buat banyak orang. Oke. Nah, jadi cita-cita itu penting dulu ya. Oke, biasanya Pak Nyoto, penyakit itu timbul adalah pada usia-usia yang sudah go to senior menuju Iya. usia-usia. Nah kalau misalnya kita dengan mengkonsumsi Ziman itu butuh waktu berapa lama untuk membayar hutang kita pada tubuh kita yang kemudian sudah menumpuk penyakit itu? Nah, kalau kita konsumsi dengan intensif, persistensi, misalkan 5 tetes ya, 5 tetes sehari 5 kali atau 4 kali. Kita kalau ingin nyaman dan merasa ada perubahan, ya kita sebelum konsumsi cek dong kolesterolnya berapa, tekanan darah kita berapa, gula darah kita berapa, asam urat kita berapa, kan gitu. Lalu kita konsumsi rutin 1 bulan, kita cek lagi. Nanti kalau ternyata ada penurunan ataupun dari kondisi yang rapotnya merah tersebut nggak normal, lama-lama menuju normal, kita kan merasa apa yang kita cita-citakan menuju realisasi. Kita konsumsi lagi 2 bulan, konsumsi lagi 3 bulan, makanya protokolnya 3 bulan. Cuma kita tidak bisa dengan tanpa merubah gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita udah buruk, yang tadinya begadang, merokok sehari 10 bungkus, konsumsi alkohol, ya itu dibuang, nggak bisa kita pakai juga, ya kan. Okay. Kemudian pola pikir kita yang gampang stres, yang punya pola pikir negatif kita buang. Dan pola makan kita pun juga kita ubah, banyak makanan yang sehat, yang baik, dan pola makan yang buruk kita buang juga. Jadi mesti berjalan seiring. Nanti kita cek tiap bulan dengan pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, olahraga. Nah, setiap bulan kita cek, lama-lama, oh bener ya cita-cita saya bisa capai walaupun kondisi saya sekarang dalam kondisi babak belur lah. Oke. Jadi ibarat kata ini ya, kita sudah punya goals dan kita menciptakan the new team ya. The new teamnya itu termasuk tadi Newborn. Ziman. Oke, newborn katanya. Hidup kembali. Gitu. Tadinya Iya. udah. Oke. Jadi Ziman sehari 4 kali, sekali minum 5 tetes. Betul. Itu yang dianjurkan ya. Nah kalau kita bicara mengenai berapa panjang waktu yang dibutuhkan, itu depends on penyakitnya sendiri Iya. gitu. Dan bagaimana kita punya punya persistensi untuk kemudian kita mencapai goals kita tersebut. Waduh seru ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah yang pengen pesan Ziman langsung saja WhatsApp di 0877 90.300 0877 90.300. Habis ini kita mau jawab pertanyaannya Pak Nyoto. Udah ada beberapa yang masuk dan kita akan kembali. Kalau Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ziman Lovers, jangan lupa subscribe YouTube channel kami Ziman Herbal untuk dapat informasi-informasi penting mengenai kesehatan. Jadi talkshow kita sore ini ada di YouTube Ziman Herbal. Nena Amelia masih bersama Pak Nyoto dan kita masih mengenal dekat mengenai penyakit dan bagaimana untuk kita mengatasinya. Sekarang kita menuju ke pertanyaannya Pak Nyoto ya. Ada dari Ibu Ira Depok, mau tanya nih Pak Nyoto, Ziman itu bagusnya diminum dengan air atau langsung ditetesin aja di bawah lidah sih?
Ya kalau kita lihat kalau ingin terserap lebih cepat tidak melalui digestif memang melalui di bawah lidah. Karena di bawah lidah itu ada mukosa yang sangat tipis, begitu kita teteskan Ziman itu biasanya langsung masuk ke dalam pembuluh darah walaupun sepersekian persen ya, nggak 100%. Tapi itu langsung mudah untuk lari ke peredaran tubuh kita, peredaran darah. Kalau melalui sistem pencernaan kita konsumsi 5 tetes melalui air atau melalui pun minuman yang lain, mau tetesin di teh, di air, di apapun, kan dia prosesnya di lambung dulu sampai dari lambung ke usus halus dan sebagainya. Jadi agak panjang. Jadi kalau ingin yang lebih cepat efektif ya memang di bawah lidah. Tapi tidak menutup kemungkinan ditetes di air pun nggak masalah. Mungkin ada orang-orang yang sensitif terhadap rasa gitu. Meskipun Ziman sendiri rasanya sih asam-asam ngangenin kok. Kadang-kadang yang kecut itu ngangenin ya, nggak cuma yang manis-manis doang ya. Ketahuan nih. Berikutnya, selamat sore Pak Nyoto. Beberapa hari ini saya tuh sakit perut nih Pak. Sudah periksa ke dokter dan dikasih obat. Nah, apakah Ziman tetap bisa diminum pada saat saya sakit perut nih Pak? Soalnya sampai sekarang saya tuh belum sembuh dari sakit perutnya. Minta solusinya dong Pak Nyoto. Bu Suprapti. Sakit perut itu tergantung ya perutnya sebelah mana yang sakit. Kalau sakit perut bagian atas biasanya akibat dari penyakit pencernaan bagian atas seperti punya masalah dengan lambung, ginjal, hati, empedu, kerongkongan dan sebagainya. Kalau bagian kanan bisa akibat karena liver ya kan, batu empedu, kemudian infeksi ginjal, batu ginjal. Jadi penyakit perut itu tidak sepele, termasuk penyakit emah juga nggak bisa kita sepelekan ya kan, walaupun kadang datang kadang enggak ya kan, kita jangan sampai menyepelekan penyakit. Jadi konsumsi Zimannya kalau bisa rutin ya kan, pagi, siang, sore. Nggak apa-apa bareng sama obat dokter. Kalau bisa 15 menit sebelum obat dokter atau 30 menit atau 1 jam lebih baik. Kenapa? Karena kadang-kadang tubuh kita untuk mencerna sesuatu kan kalau lebih fokus lebih bagus. Kalau cuma dia konsumsi makanan, kita makan banyak, kita konsumsi juga Ziman kan yang diproses banyak. Cuma habis makan 15 menit kemudian kita baru konsumsi Ziman, itu lebih fokus tubuh kita untuk penyerapannya kan gitu. Nah kalau konsumsi herbal dengan obat-obatan kira-kira ada kontraindikasinya atau tidak? Memang kemungkinan selalu ada, cuma kalau buah-buahan itu kemungkinan kecil ya, karena zaman dulu saya kalau makan kapsul itu pakai pisang kalau nggak ada air, kan sama aja ya, itu buah sama obat. Tapi kalau kita lebih nyaman ya kalau perlu diselang waktu 30 menit deh paling lama ya. Dan kita konsumsi Ziman itu bukan seperti kita hanya mengobati gejalanya aja, konsumsi ini perutnya langsung sembuh. Nah, penyebab sakit perut itu bisa dispepsia atau ada masalah dengan organ-organ yang lain. Jadi konsumsinya mesti rutin dan jangka panjang. Syukur-syukur kalau kita benar-benar cek penyakitnya apa sih biar kita nyaman, seperti itu. Jadi ketahuan ya. Jadi kita punya motivasi untuk sembuh. Sebenarnya sih itu sih kalau kita tahu penyakitnya. Mungkin kalau Bu Suprapti ini mungkin lebih ke sakit perut yang mah kali Pak, karena dia kan takut nih sama Ziman boleh nggak gitu. Nggak ada masalah ya, malah bisa menyembuhkan mah ya. Yang penting pola makannya jangan nggak teratur ya kalau orang mah itu, dan hindari konsumsi makanan yang kandungannya kafein, pedas-pedas, goreng-gorengan dan sebagainya, yang banyak gasnya. Nah kalau misalnya Bang Bos sakit mah ini Zimannya boleh sebelum makan? Kalau bisa sesudah makan ya. Oke, gitu Bu Suprapti ya. Kalau misalnya memang keluhan sakit perutnya adalah mah, itu sebaiknya sesudah makan. Waduh Pak Nyoto, kok sudah habis ya waktu kita, padahal masih ada banyak banget pertanyaan. Oke, kita simpan untuk minggu depan ya. Pastinya terima kasih banyak Pak Nyoto sudah hadir hari ini. Nena. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nena Amelia. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.